Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Muhdi Zarsadin. Sebagai warga negara Indonesia, sudah pastinya kita tahu tentang bahasa Indonesia. Namun pernah terpikir nggak oleh kita tentang sejarah daripada bahasa Indonesia? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu seluruh pemuda yang berasal dari segala pelosok Nusantara mengadakan pertemuan ataupun rapat yang nantinya kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda, dengan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1994 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatukan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagara berbahasa Melayu kuno. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyu 7 Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu Tajus Salatin, dan Burstanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar kumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, ada desakan dari masyarakat terutama para ahli bahasa untuk menyempurnakan ejaan, maka pada 1938 digelar Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Dan pada tahun 1947, ejaan baru hadir dengan nama ejaan Soiwandi, diambil dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Setelah pengakuan kedaulatan, ada dorongan lagi untuk membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih praktis. Maka pada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan tahun 1954 yang diprakarsi Muhammad Yamin, diputuskanlah adanya satu badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Keputusan tersebut lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten. Dan yang ketiga, ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah.
Untuk menindaklanjuti keputusan hasil Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan tersebut, pemerintah kemudian mengangkat panitia ejaan yang menghasilkan sistem ejaan baru pada tahun 1957 dengan nama ejaan pembaruan. Namun ternyata ejaan baru hampir tak berumur panjang, sebab sejumlah negara tetangga seperti yang hadir pada Kongres Bahasa Indonesia II lewat putusan yang bernama Persekutuan Tanah Melayu menyampaikan gagasan untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia. Inilah perjanjian persahabatan kemudian dibuat dan melahirkan konsep ejaan Melayu Indonesia atau ejaan Melindo meski belum diresmikan. Namun situasi politik buru-buru menjegal konsep ejaan ini. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang dikenal dengan propaganda Ganyang Malaysia membatalkan konsep ini. Legenda ejaan yang disempurnakan dan kelahiran Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Seperti sejumlah nama menteri dalam pemerintahan Orde Baru yang rata-rata banyak diketahui dan dihafal masyarakat karena jarang diganti, ejaan bahasa Indonesia pun mengalami hal serupa. Pada tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 meresmikan lagi ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan sebutan EYD. Usia penggunaannya EYD yang panjang membuat ejaan ini mampu menemani seseorang dalam menghabiskan pendidikan formalnya sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Belakangan, tanpa diketahui banyak orang, sebuah ejaan baru telah hadir sejak 2016, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang makin besar. Demikian pemaparan singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Semoga pemaparan singkat ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah bahasa Indonesia.